Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita setelah Anda mengikuti rangkaian kajian sejak subuh. Ada yang ikut dari awal subuh, waktu duha. Subuh Ustaz siapa? Ustaz Aib. Oh Masya Allah. Kemudian duha, Subhanallah. Kemudian duhur tadi Ustaz Abdullah Taslim. Masya Allah. Ada yang ikut dari awal subuh, duha, duhur, kemudian sore ini. Barakallahu fikum. Dan dulu para ulama di masa silam mereka mengikuti majelis ilmu dalam banyak waktu. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam sehari beliau ikut 12 majelis. Sehingga sehari itu beliau mencatat 12 majelis dengan materi yang berbeda-beda. Wallahu alam, mungkin majelis di masa beliau ketika dibuka rentang waktunya rata-rata pendek, kurang lebih 1 jam. Dan beliau berhasil mengikuti 12 sampai maghrib atau sampai isya. Karena biasanya kegiatan kalau malam tidak ada bagi mereka. Rata-rata yang namanya majelis di masa silam adalah ketika orang masih bisa kelihatan. Karena itu ketika kita bisa mengikuti daurah dari mulai subuh sampai kemudian malam, hal semacam ini bukan hal yang pertama. Di masa silam para ulama sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dan di zaman para ulama ketika mencari hadis, jalan itu penuh dengan debu. Bukan karena truk lewat, tapi karena apa Pak? Para tullabul ilmi, orang-orang yang belajar, mereka berpindah dari satu syekh ke syekh yang lain sambil berlari. Mereka berlari. Majelis di sini selesai, lari ke majelis sebelahnya yang bisa dijangkau dengan lari, bisa dijangkau dengan menggunakan tanpa kendaraan. Dan itu sampai menyebabkan debu-debu beterbangan di masa silam. Jadi hal dan pemandangan yang sudah terbiasa di masa Imam Ahmad, di masa Imam Bukhari dan para ulama ahli hadis. Tersebutlah seorang ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Beliau penulis kitab Jarh wa Ta'dil yang sangat ma'ruf. Suatu ketika beliau datang di sebuah majelis ilmu, lalu ternyata sampai di tujuan syekhnya sakit. Syekhnya sakit sehingga forum kajiannya libur. Dan nggak ada komentar, kenapa kok nggak konfirmasi, dan nggak ada komentar kayak gitu. Kalau kajian dibatalin, kenapa nggak ada konfirmasi, nggak ada komentar kayak gitu. Ya sudah, qadarullah, libur. Kemudian karena kosong, maka beliau bersama temannya ada 3 orang menuju perjalanan pulang, melewati orang yang sedang menjual ikan. Lalu mereka tertarik untuk beli sehingga mereka beli. Setelah mereka beli, dibawa ke tempat menginap. Di masa silam sebagaimana layaknya para mahasiswa, mereka menyewa kontrakan untuk diisi beberapa orang dan mereka tinggal di situ beberapa waktu. Nanti kalau sudah selesai, pindah lagi ke daerah yang lain. Sudah sampai di tempat itu, sampai di kediaman mereka, di tempat kontrakan mereka, ikan mau dimasak. Lalu ada informasi majelis Syekh Fulan sudah dibuka. Akhirnya ikan tadi ditinggal dan langsung menuju majelis berikutnya. Muter seperti itu terus beberapa hari hingga 3 hari ikan itu belum dimasak. Lalu
Beliau menyebutkan, andaikan nggak takut bagian dari bentuk tabdzir terhadap harta, maka ikan itu nggak dimakan. Namun karena mereka khawatir masuk dalam kategori tabdzir, akhirnya ikan itu dimakan dalam kondisi mentah. Yang penting pokoknya termakan, sehingga tidak dibuang. Subhanallah. Seperti itu contoh semangatnya para ulama ketika mereka menghadiri majelis ilmu, sehingga mereka berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Karena itu ketika dalam satu kota ada banyak syekh, ada banyak guru, dia manfaatkan di situ dalam kurun waktu beberapa lama, misalnya dalam waktu sekian tahun, kemudian pindah lagi ke kota yang lain. Karena model ulama masa silam ketika belajar seperti itu. Mereka misalnya di Baghdad selama 3 tahun, nanti pindah ke Mekah sekian tahun, nanti pindah lagi ke Madinah sekian tahun, pindah lagi ke Mesir misalnya sekian tahun. Sehingga bagi mereka tidak menetap di daerah asal itu hal yang biasa. Kecuali ada seorang imam, ulama kibar, yang beliau tidak pernah menuntut ilmu di luar kotanya. Siapa beliau? Siapa? Imam Malik bin Anas. Sehingga Imam Malik digelari dengan Imam Daril Hijrah, Imam kota Madinah, Darul Hijrah, karena beliau tidak pernah keluar dari Madinah sepanjang masa beliau belajar, kecuali ketika haji atau umroh. Sehingga terus tinggal di Madinah, menetap di Madinah, dan hanya belajar dari para ulama di kota Madinah, dan beliau tidak keluar dari Madinah kecuali ketika haji atau umroh. Tayyib. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial, atau niat apa yang harus kita hadirkan ketika kita bekerja. Bagian dari kaidah yang perlu kita pahami, bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghisab bagian lahiriah, namun Allah juga menghisab bagian batin dari seorang hamba. Kita akan dihisab oleh Allah lahir dan batin. Sehingga orang yang benar bagian lahiriahnya tapi batinnya salah, dia melakukan amalan yang menyimpang. Sebaliknya ada orang yang batinnya benar, bisa jadi niatnya ikhlas, niatnya tulus, tapi ketika amalnya salah, maka niat yang baik tidak boleh digunakan untuk membenarkan amal yang salah. Karena Allah menghisab dari diri kita lahir batin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat muka kita, Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah perhatikan adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa Allah menghisab bagian batin juga sekaligus bagian lahir. Karena itu amal yang salah dari sisi lahiriah, meskipun niatnya baik, tidak boleh apa? Dibenarkan. Ada sekelompok orang di zaman sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mereka melakukan kegiatan zikir jama'i. Ada satu orang yang mimpin, dia membawa beberapa kerikil, lalu dia ngasih komando, Kabbirullah, ayo kita baca takbir, Allahu Akbar, sambil memindahkan kerikil. Kemudian ngasih komando lagi, dia mengatakan wahmadullah, mari kita membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu diulang-ulang terus. Zikir berjamaah, ada satu yang mimpin, yang lain mengikuti dengan menggunakan alat hitung berupa kerikil.
Maka kegiatan ini dilaporkan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Ibnu Mas'ud. Aku menjumpai ada sekelompok orang yang mereka berada di masjid dan mereka melakukan aktivitas yang belum pernah kita laksanakan semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didatangi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Mas'ud beliau memberikan pencerahan, memberikan nasihat kepada sekelompok orang ini, dan beliau mengatakan, hada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih banyak. Ma asra'a halakatikum, betapa cepatnya kalian itu kok melakukan penyimpangan. Uddu sayyiatikum, hitung saja dosa-dosa kalian, insyaallah aman. Aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Setelah mereka mendapatkan nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka berkomentar apa? Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak ada niat kecuali niat yang baik. Kami tidak ada keinginan dan tidak memiliki niat untuk kegiatan semacam ini kecuali kebaikan. Apakah niat yang baik itu dijadikan sebagai alasan pembenar oleh Ibnu Mas'ud? Tidak. Mereka jadikan itu sebagai alasan pembenar. Niat kami kan baik. Niat kami untuk semakin kencang beribadah, biar kita semakin semangat, biar zikir kita semakin banyak. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak orang yang memiliki niat yang baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena amal yang salah tidak boleh dibenarkan disebabkan karena niat yang baik. Orang yang melakukan tindakan pelanggaran sosial dalam masalah keuangan, korupsi, atau dia mengambil hak orang lain, tapi niatnya dalam rangka untuk bisa sedekah, boleh atau tidak, Pak? Kenapa Anda korupsi? Saya mau wakaf. Kalau wakaf harus korupsi dulu. Saya nggak punya duit, satu-satunya cara hanya kayak seperti ini. Pak, kalau mau beramal jangan pakai duit orang lain, jangan pakai duit negara. Anda kalau mau beramal ya keluarkan uang pribadi Anda. Itulah bentuk perjuangan. Atau ada orang yang dia mencuri milik orang kaya misalnya, agar nanti dia bisa sedekahkan kepada orang miskin. Dibenarkan nggak kayak gitu? Kita tidak membicarakan masalah salah benarnya niat, tapi praktek yang dilakukan oleh orang ini adalah perbuatan yang salah, meskipun bisa jadi niatnya mulia. Karena perbuatan yang salah tidak boleh dibenarkan dengan niat yang baik. Demikian pula sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan yang benar sesuai sunnah, sejalan dengan apa yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia punya niat yang menyimpang, maka hasilnya adalah penyimpangan, hasilnya adalah dosa. Bisa jadi ada orang yang dia melakukan salat sesuai sunnah, tapi dia punya perasaan ujub, punya perasaan riya, ingin dipuji orang lain. Perbuatannya apa? Batal disebabkan karena dia melakukan syirik asghar pada saat dia melaksanakan salat. Atau ada orang yang misalnya umroh bareng siapa? Bareng ustadz sunnah. Masya Allah, di semua titik perjalanan selalu selfie dengan ustadz. Sebentar ustadz, selfie dulu. Di share di mana? Alhamdulillah, keberkahan rezeki yang halal, bisa umroh bareng ustadz fulan. Tapi maksud dia dalam rangka untuk mencari perhatian orang, dipuji sama kawan-kawannya. Masya Allah, caranya gimana biar bisa bareng sama ustadz fulan? Caranya gimana? Masya Allah, bangga dia. Bisa jadi amalnya sesuai sunnah, pada saat perjalanan umroh dia sesuai sunnah, namun sangat disayangkan dia punya niat yang gak benar, sehingga perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah karena batinnya gak benar. Maka dua hal ini adalah keseimbangan yang tidak boleh dipisahkan antara amal yang benar dengan niat yang benar. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang bekerja bisa jadi dia berada di pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mubah, pendapatannya secara hukum halal,
tapi secara nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, secara nilai dalam kacamata syariat bisa jadi termasuk penyimpangan. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh niat. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Kerjanya semangat, tekun, profesional, rapi dan seterusnya. Sehingga membuat para sahabat yang lain ketika melihat orang ini, mereka langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kerjanya orang ini digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu nilai pahalanya akan jauh lebih besar. Digunakan untuk kegiatan fi sabilillah contohnya gimana? Dipakai untuk jihad, atau dipakai untuk kegiatan sosial, baksos, atau dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau untuk jadi panitia kajian. Andaikan kegiatan orang ini yang demikian rajin bekerja dipakai untuk kegiatan sosial keagamaan, tentu pahalanya akan semakin besar. Sahabat langsung berkomentar seketika mereka melihat bagaimana orang ini rajin dalam bekerja. Maka kemudian Nabi SAW membalas komentar para sahabat dengan beliau bersabda. Beliau mengatakan, "In kana yas'a ala waladihi sigharan fawwa fi sabilillah." Kalau orang ini bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fawwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, sehingga nggak bisa untuk mencari nafkah, nggak bisa bekerja orang tuanya, tapi anak yang berbakti ini mencukupi kebutuhan bapak ibunya yang sudah lanjut usia, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga termasuk fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha, kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, agar dia menjaga iffah. Menjaga iffah itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah menjaga kehormatan yang berkaitan dengan perut, dan yang kedua menjaga kehormatan yang berkaitan dengan syahwat di bawah perut. Itu bentuk menjaga iffah. Maka ada orang yang dia berhasil menjaga iffah di bagian pertama, tapi nggak bisa menjaga iffah di bagian yang kedua, atau sebaliknya, yang paling parah dua-duanya. Sudah orang yang tukang ngemis, suka meminta-minta kepada orang lain, kehormatannya hilang karena dia adalah model orang yang kebal muka. Di saat yang sama dia juga orang yang tidak bisa menjaga kehormatan ketika hubungan dengan lawan jenis. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha, kalau dia keluar dalam rangka untuk bekerja mencukupi kebutuhan pribadinya, untuk menjaga kehormatannya agar dia tidak meminta-minta, fa fi sabilillah, itu juga bagian dari fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, itu juga bagian dari fi sabilillah. Ada 4 niat bekerja yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, Pak? Fi sabilillah. Yang 4 ini adalah manusia yang wajib untuk dinafkahi oleh seorang lelaki. Kaum lelaki, mereka punya kewajiban memberikan nafkah kepada 4 orang. Dirinya sendiri, istrinya, anaknya, dan kedua orang tuanya. Kalau 2 orang berarti kita hitung 5, bapak ibunya. Sehingga 5 orang ini lingkaran paling depan. Pada saat orang memiliki harta, dia wajib untuk memberikan kepada mereka sebagai kewajiban nafkah.
Baik, apabila ada orang yang bekerja dengan niat untuk bisa mencukupi kebutuhan 5 orang ini, oleh Nabi SAW disebut apa? Fisabilillah. Bapak-bapak yang dia sudah menjadi seorang ASN atau karyawan swasta atau berjualan di satu tempat misalnya, dan Anda niatkan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istri berikut orang tua, Anda tidak perlu berkecil hati. Setiap usaha yang Anda lakukan, semakin besar semangat yang Anda berikan, itu bagian dari fisabilillah. Dan ada niat terakhir yang dicela oleh Nabi SAW. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilis syaitan. Kalau ada orang yang bekerja tapi niatnya, kita bicara niatnya dalam rangka tafakhuran, membanggakan diri. Bahasa lainnya adalah dalam rangka mencari status sosial, biar punya posisi di masyarakat, biar terpandang di masyarakat. Karena tidak semua pekerjaan dinilai terpandang di masyarakat. Ada pekerjaan yang menurut sebagian orang ini punya posisi, punya status sosial, karena dia bagian dari aparatur negara misalnya, atau dia dianggap sebagai orang yang punya jabatan di sebuah daerah. Dan itu tergantung antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda. Kalau dia bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial, wa takatsuran, dan dalam rangka untuk memperbanyak, menumpuk harta, fa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan setan. Amalnya bisa jadi sama jamaah, tapi niat yang menentukan penilaian. Sehingga Nabi SAW menilai berapa orang beliau ini? Satu orang yang bekerja, yang dikomentari oleh para sahabat tadi. Andaikan ini dijadikan untuk kegiatan sosial, kegiatan dakwah, kegiatan jihad, bersih-bersih masjid, atau sosial keagamaan yang lainnya, ya Rasulullah, tentu pahalanya akan semakin besar. Kemudian Nabi SAW ngasih penilaian, satu orang ini, kalau dia punya niat bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan 4 orang yang wajib dia nafkahi, anaknya, istrinya, dan ayah ibunya, fisabilillah. Tapi kalau dia punya niat dalam rangka untuk kebanggaan dirinya, untuk mencari status sosial, fisabilis syaitan. Perbuatan yang sama, tapi ada 2 kemungkinan nilai tergantung niat. Makanya sekali lagi, kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dihisab bagian lahiriah, namun kita juga dihisab bagian batin. Sehingga 2 hal ini harus ada, dua-duanya harus benar, lahirnya benar, batinnya juga benar. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan pekerjaan Allah memberikan contoh. Di masa silam ada seorang nabi yang dia bekerja untuk orang lain, namun status pekerjaannya mungkin tidak ada nilai posisi sosial sama sekali, nggak punya status sosial sama sekali. Sebagai seorang pengembala kambing. Dan para nabi sebelum mereka diutus jadi nabi, mereka pasti pernah menggembalakan kambing. Dan salah satu di antara kelebihan orang yang menggembalakan kambing, kata Nabi SAW, inna tawadu'a ma'a ahlil ghanam. Orang yang menggembalakan kambing itu punya karakter tawadu. Wa innal kibr ma'a ahli al-ibil. Sementara kesombongan itu biasanya dimiliki oleh orang yang suka mengembalakan onta. Ma'ahlil wabar, dalam riwayat yang lain, dia suka pergi jauh mengembalakan onta. Kenapa yang satu punya karakter seperti ini, yang satu punya karakter yang berbeda? Karena masalah kebiasaan ketika berinteraksi. Kambing itu bukan harta yang mewah, bukan sesuatu yang sangat bernilai, sehingga ketika dia membersamai harta berupa kambing, tidak ada yang bisa dibanggakan. Makanya rata-rata orang yang gembala kambing itu tawadhu. Tapi kalau menggembalakan onta, nah kelihatan bernilai.
Sehingga bisa jadi orang punya rasa sombong muncul di situ. Bapak Ibu coba ya, terutama bapak-bapak ya. Orang ketika dia naik motor gede, Pak, yang harganya ratusan juta, dia keliling Tangerang dengan naik motor Beat misalnya, perasaannya sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Beda. Padahal sama-sama kendaraan, Pak. Cuman beda kalau di foto jadinya beda gitu kan. Kira-kira ketika dia naik motor Beat dengan naik motor gede, cakepnya tambah atau beda, Pak? Sama saja kan? Sama. Nggak nambah cakep, nggak nambah hebat, tidak. Secara fisik sama. Cuman sombongnya beda. Masya Allah. Makanya tergantung posisi hatinya ya. Sehingga bagian dari ujian batin ketika orang itu bersinggungan dengan kendaraan mewah adalah tolong hati-hati dengan batinnya. Bisa jadi kemudian muncul kesombongan disebabkan karena dia naik kendaraan yang mewah. Baik. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau termasuk salah satu di antara contoh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran terkait bagaimana pekerjaan yang halal tapi tidak ada nilai status sosial. Beliau menjadi pengembala kambing. Dalam rangka apa? Untuk bisa menikahi seorang wanita. Sampai dikomentari Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad dzakarallahu fi kitabihi anna nabiyyan min anbiya'ihi ajjara nafsahu bimilki bud'i imra'atin. Allah menyebutkan dalam kitabnya ada seorang nabi yang mempekerjakan dirinya untuk orang lain agar bisa menikahi seorang wanita, dan itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau dibesarkan oleh siapa, Pak? Yang membesarkan Musa siapa? Fir'aun. Pada waktu Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir, Fir'aun punya keputusan bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Sehingga ada banyak bayi laki-laki yang ditangkap oleh Fir'aun, diculik oleh pasukannya Fir'aun, kemudian dibunuh. Muncul pertanyaan, kalau di zaman Musa kecil seluruh bayi laki-laki itu dibunuh, berarti ketika zaman Musa dewasa, laki-laki kan tidak ada jadinya. Habis. Sudah dibunuh oleh Fir'aun waktu bayinya. Tapi kenapa pada waktu Bani Israel itu pindah dari Mesir menuju daerah Syam, menyeberangi Laut Merah, masih banyak laki-lakinya. Dan termasuk diantaranya ada Nabi Harun alaihissalam yang merupakan saudaranya Musa. Berarti kan dia tidak dibunuh juga. Jawabannya ahli tafsir mengatakan, Fir'aun ketika membuat keputusan semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh, ada yang usul, wahai raja, kalau kita membunuh semua bayi laki-laki, maka nanti kita nggak punya budak laki-laki di kalangan Bani Israel, sehingga semuanya tinggal wanita. Akhirnya Fir'aun membuat keputusan, kita buat selang-seling. Tahun ini semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Tahun depan selama rentang 1 tahun tidak ada bayi laki-laki yang dibunuh. Harun terlahir di masa bayi laki-laki tidak dibunuh. Sedangkan Musa terlahir di masa bayi laki-laki dibunuh. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Bayi laki-laki yang lahir kebanyakan lahir di masa tidak dibunuh. Bayi laki-laki dari Bani Israel kebanyakan terlahir di masa Fir'aun membuat keputusan untuk tahun ini tidak ada pembunuhan bayi laki-laki, karena dia gantian. Dari situlah muncul Bani Israel yang laki-laki dalam jumlah yang banyak yang ikut eksodus bersama Musa alaihissalam meninggalkan kota Mesir. Baik, pada waktu Musa lahir, ibunya ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat ya, agar semakin menarik untuk kita perhatikan.
Ada di surat Al-Qasas. Ada di surat Al-Qasas mulai dari ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusuinya. Fa idza khifti, kalau kamu takut merawat Musa, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam, silahkan dibuang ke laut, dibuang ke sungai Nil. Fil yammi wala takhafi wala tahzani, dan gak usah takut, gak usah khawatir. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan kembalikan Musa kepadamu dan aku akan jadikan Musa sebagai rasul. Sehingga ibunya yakin kalau Allah berjanji akan menjadikan Musa sebagai rasul, pasti Musa ini akan dewasa. Pasti Musa akan dewasa. Karena tidak mungkin rasul itu mati di ketika masih kecil. Sebab yang namanya rasul pasti akan mengalami usia dewasa. Akhirnya apa yang diwahyukan oleh Allah kepada ibunya Musa dilakukan. Pak, apakah ibunya Musa termasuk nabi sehingga dia dapat wahyu dari Allah? Tidak semua makhluk yang dapat wahyu adalah nabi. Dalam kalimat wa auhayna, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang lebah, wa auhayna ilan nahli, dan aku wahyukan kepada lebah untuk membuat sarang. Sehingga tidak semua kalimat wa auhayna, aku wahyukan, menunjukkan kenabian. Kemudian lalu dilakukanlah apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, diilhamkan oleh Allah kepada ibunya Musa. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hasana. Bayi Musa ini ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Ditemu oleh keluarganya Fir'aun agar menjadi musuh dan sumber kesedihan bagi mereka. Sehingga Musa dirawat oleh calon musuh besarnya. Masya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Calon musuhnya merawat Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walad. Istrinya Fir'aun mempengaruhi suaminya. Masya Allah, ini adalah bayi yang bisa menjadi penyejuk hati kita. Dan untukmu, karena dia nggak punya anak. Fir'aun nggak punya keturunan, istrinya nggak punya keturunan. Sehingga saat nemu bayi laki-laki, disayang sama istrinya dan minta kepada Fir'aun, ini akan kita jadikan sebagai anak. La taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan dibunuh. Mungkin nanti dia kalau besar bisa memberikan manfaat bagi kami, bagi kita, atau nanti akan kita jadikan dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun. Sementara mereka tidak merasa kalau nanti Musa dewasa akan menjadi musuhnya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Kondisi hati ibunya Musa masih sedih. Wa in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qala li ukhtihi qussi. Lalu dia minta kepada saudara perempuannya Musa, Qussi, coba kau ikuti Musa. Fabasurat an junubin wa hum la yash'urun. Lalu dilihat oleh saudara perempuannya Musa, kakak perempuannya Musa dari jauh, wa hum la yash'urun, sementara keluarganya Firaun tidak ngerti. Ibunya nyuruh kepada kakaknya, kamu coba perhatikan gerakan bayi ini nanti lari kemana. Dilihat sama kakak perempuannya, ditemu oleh keluarganya Fir'aun, lapor. Ibu Musa ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Dan aku haramkan kepada Musa untuk menyusu kepada siapapun. Faqalat, lalu mereka membuat sayembara. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum? Apakah bisa di antara kalian yang menunjukkan siapa wanita yang bisa menyusui anak ini? Lalu kemudian dikembalikan oleh Allah kepada siapa? Ibunya Musa. Ibunya Musa tinggal di istana dalam posisi aman bersama anaknya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehingga yang awalnya ketakutan, hidup dalam posisi serba keterbatasan,
lalu oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di istana, dikasih keamanan kerajaan, bahkan dikasih fasilitas kerajaan. Sampai akhirnya Musa dewasa, lalu beliau melarikan diri dari istana. Di saat itulah terjadi gejolak karena Musa ketemu dua orang yang rebutan apa Pak? Ketemu dua orang yang rebutan, yang satu orang Mesir, yang satu siapa? Yang satu orang Bani Israel. Ketika mereka rebutan, Bani Israel ini minta tolong kepada Musa. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Dipukul oleh Musa, kemudian orang Mesir ini mati. Berita itu sampai ke istana, Musa membunuh orang Mesir. Dan itu berarti bentuk nantang kepada kerajaan Firaun. Akhirnya Musa jadi target operasi kerajaan. Di saat itulah beliau meninggalkan kota Mesir dan beliau singgah di sebuah tempat. Di situ ada sumur. Lalu banyak pengembala kambing antri memberi minum kambingnya dengan mengambil air dari sumur itu. Tapi ada dua wanita yang berada di jauh, mereka nggak bisa untuk ngambil air karena nunggu antrian para lelaki. Begitu para pengembala lelaki ini bubar, sumur itu ditutup. Akhirnya mereka kerepotan. Wah, kami nggak kuat untuk buka tutup sumur ini. Musa yang waktu itu berteduh di bawah sebuah pohon, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni bima anzalta alayya min khairin faqir. Ya Allah, aku adalah orang yang fakir terhadap apa kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Rabbi inni lima anzalta alayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat fakir terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Beliau pasrah kepada Allah apapun yang akan terjadi. Akhirnya datanglah salah satu dari wanita tadi dan Musa memberikan bantuan. Selesai Musa memberikan bantuan, mereka memberikan minum kepada kambingnya. Mereka menawarkan diri kepada Musa. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku mengundang Anda untuk main ke rumah karena beliau ingin memberikan upah kepada Anda sebab Anda sudah memberikan air minum kepada gembala kami. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Wanita ini ketika mendatangi Musa dan dia mengatakan, bapakku mengundang Anda. Apakah dia sudah menghubungi bapaknya? Sudah atau belum? Lewat WA barangkali? Atau telepon bapaknya? Tidak. Baik. Lalu kenapa beliau mengatakan sesungguhnya bapakku mengundang Anda untuk main ke rumah? Para ulama mengatakan ini bagian dari adab. Ketika seorang wanita ingin menyampaikan sesuatu kepada lelaki, dia pakai atas nama ayahnya, bukan atas nama pribadinya. Dalam rangka untuk menjaga rasa malu di hadapan seorang lawan jenis. Makanya kalau ada akhwat menyampaikan ke antum, bapak ngundang Anda untuk main ke rumah, berarti ini ada apa? Hah? Yang ngundang siapa? Yang bersangkutan, bukan bapaknya. Meskipun pakai atas nama bapaknya. Akhirnya berangkatlah Musa ke daerah Madian, tempat tinggal ayah dari dua wanita ini. Dan yang benar, orang tua ini, Syekhul Madian ini bukan Nabi Syuaib. Meskipun masyhur di masyarakat bahwa mertuanya Musa adalah Nabi Syuaib. Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan beberapa bantahan dan beliau menegaskan bahwa Syekhul Madian yang menjadi mertuanya Musa bukan Nabi Syuaib, dengan alasan satu, ada perbedaan yang jauh antara masa Nabi Syuaib dengan Musa alaihissalam, sehingga nggak mungkin, mustahil mereka bisa ketemu. Nabi Syuaib itu waktunya nggak jauh beda dengan zaman Nabi Lot. Karena itu ketika Syuaib memberikan peringatan kepada umatnya, beliau mengatakan umatnya Nabi Lot yang dibinasakan oleh Allah itu tidak jauh dari zaman kalian. Sehingga sejarah tentang hancurnya umat Nabi Lot
kalian masih dekat dengan peristiwa itu. Menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib hidup jauh sebelum Musa. Kemudian yang kedua, Nabi Syuaib itu nabi yang berasal dari bangsa Arab. Beliau berbicara dengan bahasa Arab. Sedangkan Musa tidak berbicara dengan bahasa Arab. Beliau Bani Israel. Dan dalam dialog antara Musa dengan calon mertuanya ini tanpa penerjemah, menunjukkan kalau mereka punya bahasa yang sama. Sehingga ini bukan Nabi Syuaib. Terus siapa beliau, Pak? Wallahu alam, yang jelas beliau adalah orang saleh dan tinggal di daerah Madian, sehingga para ulama menyebutnya sebagai Syekhul Madian, orang tua yang tinggal di daerah Madian. Kemudian salah satu dari putri wanita ini mengatakan, putri lelaki ini mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, pekerjakanlah lelaki ini. Sesungguhnya orang terbaik yang bisa Anda tunjuk sebagai karyawan adalah al-qawiyul amin. Kriteria dua ini kriteria karyawan ideal yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Ifrit dia mengajukan diri kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku sanggup melaksanakan tugas itu dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Jibril alaihi salatu wasalam, Allah taala mengatakan dzu quwwatin. Jibril itu memiliki kekuatan. Dzu mirratin, beliau juga makhluk yang indah. Indadil arsy makin, dan punya kedudukan di sisi pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kriteria seorang pegawai yang baik adalah yang pertama, dia punya kemampuan, dan yang kedua apa? Dia punya sikap amanah. Kemampuan kembali kepada masalah kapabilitas sesuai dengan tugas yang diberikan. Amanah kembali kepada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya Syekhul Madian menawarkan kepada Musa, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj." Aku ingin mempekerjakan kamu, aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku. Namun sebagai maharnya adalah kau harus bekerja di tempatku selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin indik. Tapi kalau kau mau sampai 10 tahun silahkan. Itu terserah kamu. Satajiduni insyaallah minas salihin. Insyaallah saya ini orang baik, tidak ada niat untuk membohongi kamu, tidak ada niat untuk menipu kamu. Dan ini boleh disampaikan dalam sebuah muamalah. Transaksi yang sifatnya tidak tunai diperbolehkan bagi orang menyampaikan pujian tentang dirinya. Meskipun dalam kesempatan yang lain bisa jadi itu termasuk bentuk pamer. Tapi dalam kesempatan tertentu untuk meyakinkan orang lain hukumnya boleh. Bapak, ini barangnya saya bawa dulu ya. Bapak nggak usah khawatir, insya Allah saya amanah dalam memegang barang ini. Hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana Syekhul Madian ketika dia menyampaikan kepada Musa, beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu minas salihin. Insyaallah aku termasuk orang yang baik. Dikasih tambahan apa? Insyaallah, agar tidak mengesankan pujian bagi dirinya. Kemudian Musa mengatakan, dzalika baini wa bainak. Ini perjanjian antara aku dengan Anda. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaih. Di dua batas waktu tadi, mau 8 tahun ataukah 10 tahun yang saya pilih, maka saya tidak boleh dicela. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah menjadi wakil, maksudnya adalah dia jadi tempat yang dipasrai terhadap apa yang aku ucapkan. Baik, akhirnya Musa alaihissalatu wassalam bekerja selama sekian tahun sebagai apa itu, Pak? Mahar untuk pernikahan dengan istrinya. Sekarang Anda bisa ngukur ya. Kerja anggaplah minimal, karena tadi kan tawarannya kalau enggak 8 10 tahun. Kerja selama 8 tahun
kalau dijadikan duit jadi berapa Pak? Kalau jadi uang berapa? Berapa kira-kira? Banyak ya? Itu mahar yang diberikan oleh Musa alaihissalam kepada istrinya dalam bentuk manfaat kerja. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad dzakarallahu nabiyyan min anbiya'ihi annahu ajjara nafsahu bid'as hijajan fi milki bud'i imra'atin. Ada orang yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, seorang nabi yang beliau mempekerjakan dirinya selama sekian tahun untuk bisa menikahi seorang wanita, dan pekerjaan sebagai pengembala kambing. Secara status sosial tidak ada, dan itu dialami oleh para nabi. Menjadi contoh bagi kita bahwa dalam masalah bekerja yang penting adalah nilai halalnya, bukan mencari status sosialnya. Karena status sosial dengan urusan dunia itu dicela dalam syariat kita. Sehingga ketika orang mencari status sosial dengan urusan dunia, bukanlah sesuatu yang terhormat dalam pandangan agama kita. Karena itulah Rasulullah SAW ngasih motivasi. Lebih baik kalian pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, yang penting dapat penghasilan yang halal, itu lebih mulia daripada kalian meminta-minta orang lain lalu mendapatkan sesuatu, ada yang ngasih dan ada yang tidak ngasih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, li ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi, kalian gendong kayu bakar di punggungnya, khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tihi aw yamnah. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta, ada yang ngasih dan ada yang tidak ngasih. Karena hijrah itu semangatnya adalah yang penting saya dapat halal, bukan mendapatkan pekerjaan yang dulu senilai dengan pekerjaan sebelumnya yang ditinggalkan. Kadang ada sebagian orang ya, dia merasa gengsi. Dulu ketika dia kerja di instansi atau lembaga ribawi, dia berangkat rapi, pulang rapi. Kemudian ketika dia hijrah, perhitungan ini ya, antara kerja dalam posisi berangkat kotor, pulang lebih kotor secara fisiknya, bawa bakso atau misalnya makanan tertentu, atau dia bawa kerupuk, dia datang ke pasar kemudian dia jual di sana. Mungkin secara penampilan nggak ada yang menarik, kan nggak mungkin dia pakai jas, pakai sepatu rapi, berdasi, jualan bakso. Nggak pantas Pak ya. Bapak kok kayak gini? Dulu saya mantan direktur bank. Masya Allah. Tayyib. Ketika orang itu hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram, maka dalam pikirannya adalah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang halal. Nggak perlu memikirkan status sosialnya. Keberanian itulah yang perlu untuk kemudian dia tingkatkan dalam dirinya. Meskipun harus kemudian mencari kayu bakar, harus jualan cilok, harus jualan ini. Karena bekerja itu bukan dalam rangka mencari status sosial, tapi bagaimana agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang tidak menjadi sumber musibah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih baik dalam hal ini adalah lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita mohon kepada Allah taala semoga Allah selalu membimbing hati kita maupun amal perbuatan kita dalam melakukan aktivitas baik ibadah maupun muamalah, sehingga dalam semua kegiatan yang kita lakukan benar dari sisi prakteknya dan juga lurus dari sisi niatnya, karena dua hal ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.